lagu itu ada kejadian yang nggak bisa dijelaskan secara medis nggak atau secara sains lah intinya gitu. Jadi waktu awal mau buat lagu Kelamalam ada satu nada, maksudnya bunyinya itu beda gitu, kayak tiba-tiba masuk ke satu music iTunes atau apa gitu ya. Tiba-tiba muterin lagu yang nggak ada di koleksi gue gitu ya, di musik yang bisa gue puter. Ini lagu apa nih gitu. Salah satu kasus kriminal atau misteri yang pokoknya wah membekas banget lah kasus ini. Si Sumanto ini dia tuh kenapa ya, maksudnya sampai segila ini nih gitu. Apa yang tidak? Halo, ketemu lagi di Frekuensi Stefani. Tanggal 31 Oktober dikenal oleh sebagian orang Eropa sebagai Hari Halloween. Mereka merayakannya dengan melakukan pesta kostum, di mana kostum-kostumnya itu identik dengan hal-hal horor dan menyeramkan. Nah, di video yang tayang tanggal 31 Oktober ini, saya akan mengkhususkan video ini dengan membahas hal-hal yang berbau horor. Tapi tujuannya bukan untuk nakut-nakuti. Saya ingin sekedar berbagi cerita dengan teman saya yang duduk di depan saya ini. Nah, siapa teman saya ini? Ada yang kenal? Mungkin nggak banyak orang yang mengenal teman saya ini. Tapi sebagian besar yang menyukai film horor lokal dan teman-teman yang sering datang ke acara musik mungkin pernah mengenal teman saya yang satu ini. Dia adalah Mas Tony Merle. Halo Mas Tony, apa kabar? Baik. Sehat? Makasih loh Mas sudah mau datang jauh-jauh ke Jogja untuk mampir di Frekuensi Stefani. Ya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Saya sama teman-teman Antemortem ini senang banget Mas bisa ketemu Mas Tony di sini dan sharing-sharing cerita. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin ada teman-teman atau penonton YouTube saya yang belum kenal dengan Mas Tony. Nah, boleh monggo memperkenalkan diri dulu, Mas. Halo, gue Tony Merle. Gue tergabung di salah satu production music audio namanya Rooftop Sound. Di situ ada Agina Rotama, ada Baby Gusti. Kita mengerjakan musik scoring buat film dan musik-musik soundtrack yang nantinya akan dibahas salah satu film horor Pengabdi Setan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sebelumnya nih Mas Tony, kan channel saya ini kan berhubungan dengan forensik, yang pasti nggak jauh-jauh dari kriminal. Ada nggak satu kasus kriminal atau misteri yang membekas banget di pikirannya Mas Tony? Salah satu kasus kriminal atau misteri yang pokoknya wah membekas banget lah kasus ini. Dulu yang paling gue takutin tuh kasusnya ini ya, kasusnya Sumanto kali ya. Oh Sumanto iya. Makan Hannibal yang makan mayat gitu. Mayat. Ya, maksudnya dia itu kenapa ya, karena pesugihan atau emang dia survive gitu ya untuk dia hidup. Soalnya terlihatnya kan dia itu tidak makan maksudnya manusia yang hidup ya, tapi mayat yang ada yang sudah dikubur sama dia, digali dan diambil mayat baru gitu ya, terus sama dia dimakan segala macam. Tapi kan ada beberapa yang emang terjadi kalau hidup karena manusia yang hidup karena dia survive itu ya, diberitanya kan seperti itu. Itu yang sangat membekas ya gitu. Karena gila ternyata ada ya di Indonesia seperti itu gitu ya. Seperti itu sih yang paling membekas sih gitu. Waktu itu sampai kebayang-bayang nggak sih Mas, misalkan lagi makan atau apa gitu? Iya, kebayangnya dalam artian gini sih, maksudnya si Sumanto ini dia tuh kenapa ya, maksudnya sampai segila ini nih gitu. makan daging manusia gitu. Banyak orang
apa ya yang udah pernah ngobrol gitu sama gue, katanya daging manusia itu emang enak banget sekalinya, emang udah pernah nyoba ya udah mereka akan seperti itu ya gitu, maksudnya wah kacau juga ya gitu. Di Indonesia sampai ada nih, tadinya kan mikirnya kan kayak gini-gini kan hanya di ya nonton film atau apa ya segala macam, dan itu jauh gitu di luar negeri gitu. Ternyata di kasusnya kan yang orang kepepet ya misalkan. Iya, emang kan, karena dia terjebak di hutan atau apa survive, ya dia hanya bisa makan ya temennya mungkin yang udah wafat gitu ya udah mati. Akhirnya ya dia harus lakukan bertahan hidupnya ya dimakan daging temennya gitu ya. Itu hal biasa mungkin ya gitu ya di keadaan seperti itu. Tapi ini kan di suatu pedesaan yang kita nggak tahu ya gitu. Itu sih yang sangat membekas ya gitu. Maksudnya sangar juga ya gitu. Gitu sih. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kejadian yang mengerikan nih Mas. Mas tahun ini kan produktif banget dalam membuat scoring, apalagi di film-film horor. Ada nggak Mas film horor yang Mas tahun itu suka banget sampai sekarang? Film horor luar Indonesia? Boleh luar, boleh Indonesia. Yang paling membekas, paling suka. Mungkin kalau film luar, yang cukup oke tuh tahun 2000 berapa ya? 2016-an 17-an ya, Hereditary ya. Oh, Hereditary ya. Ya, Hereditary itu cukup ngemasnya cukup bagus ya. Pertama, ngemasnya story-nya juga udah bagus banget gitu ya. Si direkturnya siapa waktu itu ya? Lupa namanya. Ya, nggak apa-apa Mas. Ya, pokoknya intinya dia, Ari Aster ya, kalau nggak salah. Dan dia membuat cerita Hereditary itu story-nya yang nggak biasa horor-horor Amerika buat gitu ya, maksudnya yang udah ada gitu sebelumnya. Dia membuat film itu terasa real keadaannya gitu ya, satu keluarga ternyata mengorbankan keluarganya untuk persembahan gitu ya. Ikut satu sekte gitu yang diumpetin sama keluarganya sendiri, dan musik production-nya juga minimalis banget gitu, yang dia hanya menggunakan drone dan ambience doang gitu. Hampir bisa dibilang main frekuensi ya. Dia tidak dilihat dengan keadaan tegangnya itu, tidak ada penekanan dengan musik gitu, itu nggak perlu gitu, dan itu diikuti dengan situasinya aja gitu, dengan moodnya yang sedang terjadi gitu, dan itu sangat menular dengan penonton gitu. Kita merasakan situasi tersebut gitu, malah justru itu yang beraninya director itu gitu, membuat konsep seperti itu sih gitu. Ya itu sih Hereditary, itu yang sangat cukup membekas ya gitu maksudnya. Terus juga kan di situ nggak terlalu banyak sosok yang menyeramkan ya. Iya, nggak harus diliatin hantunya seperti apa, dan hanya ada spot yang ibunya merayap di satu tembok, dan itu tidak dikasih suara apapun ya. Jadi emang penonton kayak untuk detail melihat situasi itu. Jadi emang nonton film itu nggak bisa sembarangan, yang intinya harus konsen ya nonton itu. Jadi emang benar-benar setiap sudutnya kita jadi bisa ngikut gitu. Wah, ternyata ada ini ya gitu. Terus juga kan di awal kayaknya pertama tuh kayak kejadian biasa gitu. Dan keluarga yang harmonis kan gitu. Maksudnya yang dilihatin tidak benar gitu. Itu keren banget gitu. Maksudnya penulisan story-nya bagus banget sih. Dasar itu sih. Dan itu akhirnya kita banyak banget belajar ya dari film tersebut gitu. Ternyata ya bikin musik scoring buat sebuah film horor itu tidak perlu harus banyak instrumen gitu ya. Tapi tetap harus maksudnya gini. Kita juga kalau bikin musik scoring itu kan pasti diskusi dengan director. Karena director yang tahu ceritanya film tersebut gitu. Dan pasti ada tema-temanya gitu. Maksudnya tahun tersebut
dan kenapa terjadi begini dan ini gitu ya. Jadi pasti ada masukan dari director gitu. Ya itu yang kita harus apa ya, tengahi gitu ya. Kita sebagai musik director di perfilman ya kita harus berani berdiskusi itu. Ya itu sih sebenarnya. Ya. Mas Tony, saya kan sempat baca nih ada beberapa artikel tentang film terbaru dari Joko Anwar yang katanya akan tayang, judulnya Siksa Kubur. Waduh. Ya, Mas Tony kan salah satu yang berperan di film tersebut. Bisa dikasih sedikit nggak kisi-kisi gitu loh, karakternya Mas Tony di situ seperti apa? Karakternya boleh nggak ya dibicarakan? Kayaknya masih takut spoiler. Iya, jadi masih ditutupin kayaknya, nggak boleh terlalu gamblang ya untuk Berarti sabar aja, tunggu dulu filmnya. Kalau masalah Joko Anwar sedang memproduksi film Siksa Kubur, benar. Ya. Dan cukup kaget sih waktu diajak untuk main di film Siksa Kubur gitu. Maksudnya bisa dibilang di Joko tuh selalu mentreatment pemainnya itu, biasanya kan kalau di sebuah film tuh ada main talent, supporting talent, ada extras. Yeah. Kalau dia nggak pernah mau itu dibilang apa ya, ibaratnya dijargonin, oh ini main talent ini gitu. Yeah. Dia nggak mau. Semua yang main di sini adalah utama gitu, maksudnya sebagai main talent. Karena gini, salah satu dia bagusnya dia itu gini, satu produksi film itu kalau misalnya walaupun cuman ekstra tapi mainnya ngaco atau supporting talent mainnya ngaco, itu kan ya akan merusak yang lain juga. Merusak yang lain juga. Tapi kalau ini bagus, itu akan juga bagus gitu. Maksudnya bekerja sama yang tim yang benar gitu. Itu bagusnya Joko, tidak pernah men-treat oh ini main talent ini enggak. Bener-bener ya semua sama nih. Ya. Gitu. Tanggung jawabnya sama. Walaupun dialognya dikit gitu, tapi ya lo lo sangat ini banget ya, sangat berpengaruh nih gitu. Kalau lo mainnya ngaco dan lo cuma dikasih dialog segini doang tapi lo nggak bisa memerankannya, ya percuma gitu. Susah. Ya itu sih hebatnya Joko tuh itu gitu. Makanya beberapa kali kan gue gue diajak main di filmnya Joko dan itu banyak belajar gitu dunia acting ya gitu. So-soan aja sih. Jadi ya Siksa Kubur ini salah satu pengalaman banget sih main di film religinya Joko Anwar. Ini film religi sebenarnya. Religi versinya Joko ya. Judulnya Siksa Kubur gitu. Susah nggak Mas waktu berperan di situ? Kesulitannya gimana gitu? Iya, sulitnya karena gue sedikit bocorin, gue di situ berperan namanya Domi. Sebagai Domi. Latar belakangnya Domi ini adalah anak gangan di Manggarai yang dia di tahun 90-an dia bekerja. Maksudnya dia bekerja serabutan dan dia ditinggal sama kekasihnya yang tadinya mau nikah, ternyata kekasihnya selingkuh, cabut ke luar negeri. Dan kita sudah gue itu udah ceritanya sebagai Domi itu mempersiapkan untuk pernikahannya. Maksudnya udah nyiapin dana segala macam untuk nikah. Stres banget, dan akhirnya sama temen deket kita yang di Manggarai itu diajak liburan. Kita diajak liburan ke suatu tempat. Ya itu, cuma sampai situ ya ceritanya gitu. Dan disitulah terjadi sesuatu apa itu nggak bisa diceritakan gitu. Ya, kalau mau ya tunggu filmnya seperti apa gitu sih. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran, berarti tunggu aja ya. Itu tadi dari awal udah menarik tuh, seorang laki-laki dia memperjuangkan masa depannya dengan perempuan ini, tiba-tiba aja dia dikhianatin, dan saat lagi labil-labilnya, lagi hancur-hancurnya, dia diajak temannya ke satu tempat. Nah, apa tuh yang kira-kira terjadi tuh? Tungguin aja ya filmnya Siksa Kubur. Nah, misalkan nih, Mas Tony ada kesempatan untuk membuat film horor sendiri. Nah, kira-kira kayak gimana tuh film horor yang akan Mas Tony buat? Film horor komedi mungkin ya. Film horor komedi. Enggak lah, udah ada ya ghostwriter sih. Ya. Film
Horor musikal mungkin. Oh, Nggak. itu belum ada loh. Horor punk mungkin ya, nggak tahu ya. Pokoknya mungkin kalau misalnya disuruh bikin film horor kayak gimana ya? Belum terlintas sih untuk menjadi sebuah sebagai director ya gitu. Maksudnya kayaknya perlu belajar yang bener cukup serius ya untuk mendirect sebuah film gitu. Karena gue sendiri mengerjakan sebuah musik, scoring film, bikin soundtrack segala macam itu masih banyak yang harus dipelajari gitu. Jadi masih belum puas untuk, emang kita masih tahap belajar sih. Gue sendiri tuh masih tahap belajar gitu. Jadi untuk bikin film masih jauh banget sih. Tapi misalkan berandai-andai nih. Kira-kira lebih kayak Hereditary lah. Belum ada kebayang sih gitu misalnya. Ya tapi kalau misalnya dipaksakan ya bikin film horor, trailer mungkin. Trailer. Iya. Oke. Horor trailer aja sih gitu. Karena nggak yang berhantu ya. Oh ya. Palingnya kayak gitu sih. Karena menunjukkan kalau manusia lebih menakutkan daripada hantu. Iya kurang lebih kayak gitu. Ya simpel itu sih gitu. Okay. Tapi ya mungkin ceritanya kalau jangan terlalu berat lah gitu. Yeah. Maksudnya bisa dinikmatin dan juga nggak cheesy lah gitu. Gitu doang sih. Oke. Nah, Mas Tony, sebelum kita membahas tentang lagu Kelam Malam, lagu ibu, yaitu lagunya beliau ini, saya mau nanya nih, ada nggak satu cerita horor yang membuat Mas Tony takut sampai saat ini? Tahun 90-an kayaknya. Tahun 90-an tuh ada cerita tentang anak memakai jubah, ingat? Oh iya, yang jubah terbang itu yang... Iya, jubah terbang ya, yang dia memakai jubah punya neneknya atau punya siapanya, mau dipakai untuk melakukan ritual. Ternyata jubah itu emang udah dikeramatkan, mungkin ya ceritanya seperti itu. Dulu tuh sampai, dia sudah sampai daerah sini, dia sudah... Terutama di daerah Jakarta Timur kan, cerita legenda itu. Karena nggak bisa dibuka kan, jubahnya itu dipakai sama anak-anaknya atau cucunya untuk melakukan ritual, dan ternyata itu ya sudah dikeramatkan dan tidak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, ya. Jadi nempel kayak membusuk kan gitu. Akhirnya dia lari ke setiap rumah tetangganya untuk minta dibukakan. Ngetok gitu kan, ngetoknya katanya pakai kepalanya gitu, dan mukanya udah pucet, udah membusuk di bagian, ya pokoknya intinya kayak gitu kan. Wah itu membuat takut anak kecil ya, saya tahun 90-an kalau nggak salah masih SMP gitu, jadi kalau maghrib lagi main gitu, wah pulang gitu, yang nanti ada si jubah terbang gitu, akhirnya kita pada pulang gitu, mau masuk. Dan kalau ada orang yang ngetok pintu jam 6:30 itu takut banget gitu, siapa nih gitu, sampai wah temenin dong bukain pintu, atau ngeliat dulu dari jendela jangan dia nih gitu. Itu ya, itu nempel banget gitu ya, cerita seperti itu gitu. Tapi emang bukan hanya cerita, ternyata nyata ya katanya ya gitu. Jadi sampai ternyata udah ada dibukakan, dicondet ya katanya, udah dibukain, dan yang ngebukain itu juga meninggal katanya ya. Terus yang memakai jubahnya itu juga meninggal kan gitu. Tapi katanya waktu itu karena yang bukain itu dia niatnya murni ya, udahlah saya mau tolong dia gitu. Dia tuh katanya sih setelah dibukakan itu ya udah gitu, udahnya sempat hidup berapa tahun baru kemudian meninggal. Itu kan takutnya kan kalau diketok sembarang orang buka kita digantiin gitu, kita mau jadi yang memakai jubah terbangnya itu. Katanya nih Mas Tony ya, setiap kali kita cerita tentang si jubah terbang ini, sosok di balik jubah terbang ini tuh datengin. Oh ya? Katanya gitu. Jangan. Ini nggak tahu ya, dulu tuh kan pernah. Saya tuh lagi nemenin suami saya kerja. Suami saya lagi rapat online waktu itu. Dia membahas beberapa urban legend yang pernah ada di Jakarta. Salah satunya adalah si jubah terbang ini. Saya tuh lagi tiduran di belakang sambil ya ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus tiba saya ngeliat itu kok, saya cuma ngebatin gitu, ini ngapain sih ngebahas kayak ginian, mana waktu itu udah mau jam 1:30 malam. Terus tau-tau saya antara tidur sama si bangun, terus saya ngeliatin suami saya gini loh, kok di belakangnya itu ada, ya saya lihat dari belakang sih,
orang tuh kelihatan dari belakang. Itu dia pakai baju semacam jubah. Warnanya tuh putih, udah agak-agak ya coklat-coklat kekuningan, dan ada robekan-robekannya. Dulu kan katanya gitu ya, waktu dia terbang dia nabrak-nabrak, sampai jubah itu robek-robek. Tapi ya udah, begitu saya lihat lagi udah nggak ada. Berarti benar-benar didatengin ya kalau misalnya dia ngomong, Bapak menceritakan itu. Mudah-mudahan ini enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Kita abis kita interview ini takutnya datang gitu ya. Atau mungkin yang setelah menonton interview kita ini mungkin di sebelahnya gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan enggak. Agak sedikit ini banget ya kayak apa Candyman ya. Iya. Kalau asal nyebut datang gitu. Karena cerita ini kan pernah masuk berita ya waktu itu ya, sampai masuk berita kan gitu. Maksudnya apakah ini hanya buatan gitu ya, maksudnya untuk menakuti anak-anak daerah itu gitu supaya tidak main sampai malam itu doang sih gitu. Tapi kan dengan begitu aja kita udah takut banget dulu kan gitu. Mau main sampai malam ya boro-boro. Iya gitu. Jangan anak-anak, orang dewasanya aja takut. Iya, dulu seperti itu sih gitu. Oh ya Mas, tapi kan waktu saya ngeliat sosok itu, saya kan masih positive thinking ya. Saya mikir, saya mimpi kali ke bawah gitu. Nah besok paginya, saya cerita-cerita sama suami saya. Katanya waktu cerita tentang si jubah terbang ini, itu semua yang lagi di Zoom itu merinding. Sama juga merasakan. Katanya merasakan juga. Okay. Dan ada satu temannya suami saya tuh ngomong, katanya, ya kamu lagian ngapain sih cerita kayak gini? Dateng kan gitu. Terus ada yang katanya bisa ngeliat itu kayak nengahin, udah yuk kita bahas yang lain aja gitu. Terus ngomong katanya ngeliat gitu di samping salah satu dari peserta Zoom meeting itu tapi nggak dikasih tahu siapa. Agak scary ya. Nah gitu. Jadi nyesel saya menceritakan ini. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman, ini nice to know aja. Oke Mas Tony, sekarang kita akan cerita dan membahas tentang satu lagu karya Mas Tony yang banyak didengarkan orang, yaitu Kela Malam, yang jadi soundtrack Pengabdi Setan pertama. Ya. Banyak nih cerita mistis seputar lagu itu. Ada yang bilang kalau lagu itu yang ciptakan adalah sosok ibu di film Pengabdi Setan. Ada juga yang bilang setiap kali lagu itu didengarkan, mereka kayak ya ada pengalaman mistis lah, entah mendengar atau melihat sesuatu. Nah sekarang nih saya dan teman-teman nih pengen dengar penjelasan dari Mas Tony. Itu waktu membuat lagu itu ada kejadian yang nggak bisa dijelaskan secara medis nggak, atau secara sains lah intinya gitu. Kalau dihubungkan secara mistis mungkin bisa dibilang ada kali ya gitu. Cuma saya gini, jadi waktu awal mau buat lagu Kela Malam, jadi waktu itu Joko datang untuk minta bikinin tim songnya si Pengabdi Setan satu. Dia cuma bilang bikin lagu, dia nggak akan bilang itu akan ditaruh di film horor. Maksudnya waktu itu Joko belum bilang apapun ya dia mau produksi film gitu. Cuman Joko cuma bilang, maksudnya bikinin lagu romantis dong gitu. Bentuknya kayak Indonesia lama tahun 60-an gitu, Indonesia gitu. Oke gitu. Terus ya kayak Carly Johan, kayak Lilis Suryani, segala macam kayak gitu-gitu ya, kayak Tirti Adi. Terus ya udah hanya sekedar itu, lebih ngobrol itu. Gak lama gue coba untuk cari nada-nadanya gitu, tapi benar-benar apa ya, kayak aduh mentok banget sih ini, harus kayak gimana gitu, dengerin segala macam gini. Habis itu suami lo Dimas WhatsApp gitu, WhatsApp gitu, apa nanya-nanya lah macam-macam gitu. Apa suka bercanda lah dia, ngobrol-ngobrol gitu. Aduh, terus nelpon gitu, nggak gue angkat gitu. Maksudnya gue lagi konsen banget kan untuk mikirin, fokus gitu. Terus ya udah, nggak lama kemudian itu gue coba pikirin lagi gitu segala macamnya, seperti apa sih nadanya itu. Hampir 3 harian Pak,
4 hari ya, masalah 4 hari itu nggak nemu, bener-bener blank gitu ya. Maksudnya kayak apa ya, model mau kayak apa sih gitu. Terus suatu saat lagi di kantor gitu, lagi di rooftop, maghrib gitu, setelah maghrib gue lagi mau ngambil air putih gitu ya, minum gitu. Terus itu handphone gue tiba-tiba bunyi, kayak ada satu nada, maksudnya bunyinya itu beda gitu, kayak tiba-tiba masuk ke satu music iTunes atau apa gitu ya. Tiba-tiba muterin lagu yang nggak ada di koleksi gue gitu ya, di musik yang bisa gue puter. Ini lagu apa nih gitu. Kirain emang gue kan beberapa masukin lagu-lagu Indonesia untuk referensinya si Kla Malam kan gitu. Ini lagu apa nih gitu. Ini aneh banget nih gitu. Ya udah gue matiin gitu. Terus ya udah gue cabut gitu, tapi terngiang-ngiang gitu, maksudnya kayak ada yang oke deh tadi ya gitu, sekilas tuh oke juga tuh gitu. Terus gue coba-coba mainin gitarnya gitu ya, gitu. Dari yang gue denger tadi gitu, gue ingetin nada itu kayak gini ya gitu. Melodi-melodinya kayak gini gitu. Terus gue sambil nyari lagi tuh, tadi tuh lagu apa sih gitu, lagu Tetika Dika atau lagu apa kok nggak ada ya gitu. Denger ini, bukan gini, bukan, ini lagu apaan sih tadi gitu. Bunyi sendiri gitu kan, gue suka nggak kelok gitu ya handphone, tiba-tiba kepencet atau apa gitu. Ya harusnya kan musik-musik yang gue simpan ya gitu. Itu ini aneh sih gitu. Udah, terus ya udah gue coba gue santai aja gitu, maksudnya gue diemin gitu ya. Gue balik sampai rumah gitu ya. Terus lagi nongkrong ngerokok di balkon gitu ya. Tiba-tiba ngelihat kayak ada sosok kayak cewek ya, kayak ibu, nggak tahu ibu-ibu atau masih muda atau ya sosoknya kan nggak jelas gitu ya. Pakai baju terusan gitu, maksudnya kirain orang emang belum tidur, mas pakai piyama gitu, baju tidur ibu-ibu. Ini ngapain gitu? Gue juga udah mikir, ini agak-agak nggak beres. Ya, jam segitu ada orang begitu gitu. Terus ya kayak orang haming kali ya, kayak haming gitu, kayak senandung gitu, sendiri gitu. Wah creepy juga nih gitu. Ya udah, gue coba masuk ke dalam, maksudnya ini aneh sih gitu. Udah gitu, kita nggak terlalu dipikirin gitu ya. Gue cabut masuk, bener-bener yang kayak ini mimpi atau enggak sih gitu. Ngehe juga sih dapat diliatin beginian gitu ya. Please lah, ini mudah-mudahan ya ini hanya karena capek yang ada di pikiran aja nih gitu. Tapi kepikiran sama senandung si ibu itu gitu ya. Wah, senandungnya tuh begini ya gitu. Terus relate sama musik yang tadi di kantor kepencet di dalam handphone yang nggak tahu lagu itu lagu siapa nyambung. Oke, wah langsung gue suka gitu kalau udah ada inget nada, terus gue rekam di handphone ya supaya besok pagi masih hafal. Oh iya benar-benar. Yang penting nadanya dulu. Oke, matiin besok nih sampai kantor. Besoknya gue dengerin, nadanya begini gitu. Gue coba bikin tuh, terus nemuin gitu nada awalnya gitu, teng gitu. Oh iya. Wah, romantis Indonesia nih gitu. Indonesia lama, bikin deh gitu. Terusin segala macam. Dan kan kalau lagu-lagu lama tahun Indonesia tahun 60-an gitu kan 2,5 menit, 2 menit, paling panjang itu 3 menit itu juga jarang gitu ya lagu-lagu Indonesia lama. Ya bikinlah durasi sepanjang itu gitu. Terus dengan progresi chordnya juga nggak banyak gitu. Pokoknya lagu-lagu Indonesia zaman dulu tuh straight to the point lah gitu, maksudnya intro, verse, ref, melodi, ref, ending, dah gitu ya. Dia bikin kayak gitu.
Terus pakai masih humming dulu lah gitu, kasih ke Joko gitu. Jok, dengerin nih, kayak gini gimana gitu. Ih oke nih, masih kirim dong gitu. Biasa tuh, gue selalu tektokan, oke bang gitu, gue kirim by WhatsApp gitu. Kirim, Joko dengerin, terus dibikinin lah liriknya. Wah nyambung nih gitu. Ya. Nah, udah gitu, akhirnya coba gue nyanyiin dengan liriknya Joko kan, dengan nada yang gue pakai gitu. Ternyata relate tuh oke gitu. Terus ya udah dicoba dibantu rough mix sama tim Rooftop gitu ya segala macam. Udah kirim ke Joko, Joko happy lah gitu. Dengerin ke produser, ada beberapa coba diedit deh. Yeah. Melodinya masih kurang creepy gitu kan dari masukan dari produser. Waktu itu kita emang kerjasama sama PH Rapi Film gitu ya, Pak Sunil ngasih masukan itu. Gue inget banget lagi jalan-jalan weekend gitu, gue lagi sendirian jalan weekend, tiba-tiba ditelepon gitu yang weekend ditelepon Pak Sunil gitu maksudnya. Aduh kerjaan apa lagi nih, kurang apa nih? Soalnya itu nih, cuma bilang, Tony bisa nggak dibikin lebih creepy lagi nih melodinya? Gitu. Oh oke Pak, gitu. Saya coba ya Pak, gitu. Aku udah oke sih dengan melodi ini, tapi coba dibikin lebih creepy lagi. Oke. Either apa di instrumennya mungkin atau apa gitu. Ya udah oke Pak, besok ya Pak ya gitu. Oke, no problem ya. Udah, akhirnya pas besoknya di kantor, coba tuh create lagi. Akhirnya dibikin lebih minimalis. Melodi temanya gitu ya, melodi tema lagu itu nemuin iya sih lebih creepy nih dibikin seperti ini, terus dengan gitar soundnya pakai tremolo doang dan reverb gitu ya. Udah tuh dikemas dapat lah gitu, tapi romantis waktu itu kan romantis, belum tahu nih dipasang di film ini sebagai apa gitu. Oh creepy romantis seperti ini ya gitu. Ternyata emang Indonesia lama tuh emang ada yang dark romantis aja gitu. Benar. Ya. Ada yang dia sedih tapi kok nadanya seakan-akan gembira. Iya, gitu. terus baliknya nadanya gembira tapi nyanyinya ya kan dibawanya sama dia gloomy. Padahal dia emang lebih tentang bahagia gitu. Iya. Udah akhirnya pas ya udah deh oke nih gitu. Pak Sunil oke, Joko oke. Akhirnya udah kita recording. Jadi satu lagu Kelam Malam itu recording, dan waktu take itu kan minta digelapin gitu ya, vokalisnya gitu ya. Matiin aja deh lampunya gitu biar lebih menjiwai. Udah matiin nyanyi segala macam. Udah pas kita nonton premiere ya. Sebelum premiere kalau gue emang udah nonton offline-nya kan waktu itu, dapat offline-nya dan ditempel sama Joko di bagian itu. Aduh, serem banget ya gitu akhirnya. Waduh. Jadi ngeri juga ya gitu. Ya gue sebagai bikin aja kayak ini jangan-jangan ada sesuatu nih. Jadi kok makin jadi nggak enak ya ngelihat lagunya ya, dengerin nadanya gitu. Sudah pas itu udah finalize segala macam, kita premiere. Jujur itu kita balik tuh takut gitu, maksudnya kalau dengar banyak yang orang bilang gila lo melodinya bikin gue malas banget denger lagu itu deh gitu. Ingat situasi ini gitu. Kayak contoh dulu gue paling takut dulu nonton film G30 SPKI karena scoringnya gitu. Kalau kita tutup mata pas adegan lagi disiksa tapi scoringnya masih terdengar, itu lebih creepy gitu. Benar, karena kan jadi kebayang kan gitu. si film Pengabdi Setan 1 ini banyak orang yang bilang seperti itu, maksudnya denger lagu Kelam Malam tuh jadi mikirnya mistis ini emang aduh, apa karena waktu pas bikinnya juga banyak keadaan banyak keadaan yang nggak bisa dijelaskan secara ini emang apa ya terjadi begitu aja gitu yang nggak pernah dan emang nggak pernah gue bahas sih sebelumnya gitu. Jadi males sebenarnya kalau misalnya ada yang nanya, ya gue bahas seadanya gitu. Oh iya, nggak kok gue begini. Tapi kalau Stefani menanyakan seperti apa sih gitu. Ya itu ceritanya belum pernah di-share kemana-mana. Belum. Jadi inilah cerita yang kalau dikaitkan dengan mistis ya begitu gitu. Ya kayak dapat kayak
kayak dapat apa ya, dibantu gitu. Ayo bikin, kan gue benar-benar mentok kan waktu itu. Aduh, belum nemu ini nada yang enak nih. Kayak gitu. Jadi terima kasih hantu, makasih sudah membantu. Ya, terima kasih. Untungnya dikasih baik ya, dibantu gitu. Jadi udah pas ditempel, udah segala macam, orang-orang banyak yang gitu. Dan itu benar terjadi di kita juga ya gitu. Gue pernah tiba-tiba handphone setelah udah bikin malam di handphone kan di Spotify ada malam. Oh iya. Dan tiba-tiba suka nyala sendiri, apa karena gue lupa nutup gitu ya handphone. Tiba Spotify lupa di lockout gitu. Tiba-tiba nyala sendiri lagu malam gitu. Anjir, ini apaan sih nih gitu. Suka takut sendiri gitu. Soalnya pernah kejadian yang kayak waktu lagi ngedit lagunya aja di dalam studio itu, nah itu agak mistis juga terjadi. Gue lagi ngedit sendirian di dalam studio kantor, tempat mixing. Jadi ini tempat operator untuk mixingnya. Ibaratnya di ruangan sebelah sininya tuh tempat recordingnya, ada ruangan buat recording gitu. Dan di situ ada stand mic yang ibaratnya lurus sedikit, tahu kan stand mic? Agak-agak. Iya, dia ada key-nya, ada kuncinya buat di tengah. Dan itu kalau dibuat lurus gini, mic-nya terpasang, kan berat di posisi ujung ya di mic ya. Kalau itu jatuhnya secara logikanya emang jatuh karena ini berat, kurang kencang, itu kan pasti pelan-pelan kan dia akan nunduk baru jatuh. Dan itu keadaan kencang, itu jatuhnya jatuh lurus. Saya kira tuh ada orang kan. Gue juga kaget karena mic itu aktif, lagi nyala, jadi masuk ke speaker tempat mixing, duar gitu. Wah, apa nih gitu. Masuk ke dalam, stand mic jatuh. Terus gue lihat bentuknya lurus. Waduh, nggak ada orang lagi gitu. Terus gue keluar ngeliat anak-anak kantor lagi pada di luar lagi ngerokok gitu. Maksudnya, gue ada teman kantor gue namanya Doni gitu. Gue bilang, Don, sini deh. Don, lu dari tadi di luar. Sini deh, ikut gue gitu. Masuk ke dalam studio. Don, lihat deh, stand mic kok jatuhnya begini. Lo kali yang narik, gue dituduh gini. Gue dari tadi di dalam tempat mixingnya gitu. Aneh ya Ton, gitu. Diangkat, hanya gue jadi ngeri nih. Mic itu nggak bengkok, dan ini pas diginiin juga bener-bener kencang gitu. Aja gue jadi, wow, kabur berdua. Ya besok gue terusin nih, kayak gitu. Itu sampai hal-hal itu tuh lagu Malam kita buat tuh banyak hal-hal yang begitunya gitu. Tapi kan gue nggak mau selalu mikirin, aduh ntar deh gitu. Coba positif aja dulu gitu. Ya, jadi pengalaman untuk bikin Malam ini ada hal mistisnya, salah satunya ya yang tadi gue ceritain ya. Terus ada lagi sih pengalamannya ya setelah yang tadi gue jalanin lagi dapat nada dari enggak siapa itu dikasih clue itu akhirnya gue lagi di kantor rooftop lagi meng-create musiknya gitu, lagi kita pikirin, tiba-tiba teman kantor gue itu menjelang sore hari ya, belum malam, masih menuju maghrib gitu, jam 5-an lah gitu, 5 sore. Tiba-tiba ada yang manggil gue, nama gue, suara cewek, dikirain itu ada tamu gue gitu datang ke kantor gitu. Jadi kan lokasinya di atas gitu ya, ruangan gue gitu sama temen gue. Dan temen gue itu dengar, wah kok ada yang manggil gitu. Dia ngeliat ke balkon nggak ada siapa-siapa gitu. Terus pas gue kelar dari ruangan gue lagi keluar mau ngerokok, dia bilang, Ton tadi nih manggil lu suara perempuan. Gue liat ke bawah nggak ada gitu. Terus nggak dia doang yang dengar, ternyata ada berapa orang gitu. Iya mas, tadi gue juga dengar gitu, manggil Tony gitu. Dan untungnya kan gue juga lagi pakai headphone, jadi gue nggak dengar apa-apa gitu. Mungkin kalau gue nggak pakai headphone juga gue mungkin bisa dengar gitu. Itu sih gitu. Nah dari situ gue juga nggak tahu itu siapa kan, gitu. Jadi siapa tahu yang gue lihat di balkon itu si yang dia pakai baju putih ngikut, kita kan juga nggak tahu gitu. Yang tadi gue ceritain tadi, gitu. Tapi semoga sih. Iya.
Jadi ya kayak gitu. Oke. Kan di filmnya sendiri kan juga emang namanya Tony. Ya, Gitu ya. anaknya ibu Iya, salah anaknya satunya. si ibu. Gitu. Itu maksudnya orang kantor gue masih ada namanya Edi dan Andit. Dia yang denger. Oke. Dan itu dia sampai bilang, Mas, beneran Mas? Oke. Enggak, perasaan kalian kali. Tapi kok ini denger berdua gitu loh. Kecuali kalau dia denger satu ya, mungkin dia emang lagi Salah dengar. salah dengar. Gimana Gitu. kok Itu dua sih. orang bisa salah dengarnya Iya, banyak iya. gitu ya. Gitu sih. Itu sih yang hal mistisnya. Tapi pernah lo gara-gara lagu itu, aku tuh pernah dibangunin temanku jam 2 malam. Gara-gara temanku ini kan aku masih ngekos waktu itu, aku belum nikah. Terus temanku ini lagi nugas. Sambil nugas ya sambil dengerin radio. Nah tiba-tiba diputar lagu Kelam Malam. Saking takutnya dia keluar, dia ngetok-ngetok pintu kamarku cuman buat aku Matiin matiin radio. radionya itu karena dia nggak berani. Berarti emang sampai segitunya ya orangnya. Orang mistisnya kuat, orang-orang kebayang ibu. Iya, emang pas tahu bahwa lagu itu dipakai emang ibu kan yang menyanyikan gitu ya. Itu bagian albumnya si ibu di dalam film itu kan gitu. Dan, ya. Emang ngeri sih gitu. Tapi waktu lagu itu selesai dibuat, yang Mas Tony rasain gimana? Yang gue rasain sih, jujur ya, gue sendiri males sih nyetel lagu Kelam Malam sendirian. Lo penciptanya lah sendiri malam-malam. Iya, kalau misalnya nih siang-siang atau ya maksudnya belum malam-malam banget nih, masih berani lah dengerin atau main gitarnya masih berani supaya nggak lupa gitu ya. Oh, oke gitu, masih berani. Tapi kalau tengah malam nyetel, mikir juga. Iya, apalagi sendiri ya. Iya. Gila, ngapain ya gitu. Gue pernah nih ngebuka lagu Kelam Malam, tiba-tiba listrik di tempat gue tinggal mati gitu. Waduh. Itu kan, waduh ini kenapa nih? Pas sekali. Iya, maksudnya, wah apa karena tokennya habis gitu kan? Apa ya tokennya? Nih, pas dibuka, positif tinggi. iya pas dilihat di token listrik masih banyak. Oke. Gak lama listrik nyala, pas itu dimatiin kayak mikirnya emang lagi mati di satu komplek ini kali gitu. Cuma karena kesalahan PLN gitu. Ya pokoknya positif aja. Tapi tetap aja jadi nggak berani sih untuk nyetel itu gitu. Itu sih. Nah kalau lagu lain nih selain Kelam Malam yang udah Mas Tony buat tapi belum direkam ada nggak? Kalau belum direkam, belum sih ya. Jadi maksudnya gini. Itu kan The Spouse ya. Projectnya The Spouse, Tony Merle gitu ya. Jadi The Spouse sendiri itu kalau gua buat itu lagu dibuat karena film. Oke. Bukan film memakai lagunya The Spouse yang sudah direkam. Enggak. Jadi kita kerjasamanya selalu tahu ceritanya dulu baru kita create lagunya. Jadi makanya kenapa nempel sekali sama film. Jadi karena kita tahu karakternya seperti apa, situasi. Iya, jadi itu yang membedakan sama lagu-lagu yang selalu dipakai sebagai soundtracknya di dalam film yang udah established ya lagunya. Kadang kan dipaksain karena liriknya cukup nyambung nih sama ceritanya yaitu atau karena nadanya oke nih. Gitu. Kalau The Spouse nggak mau gitu, guanya gitu nggak mau kayak gitu. Gitu selalu kerjasama sama director dan directornya selalu membuat lirik. Ya terutama Joko sih. Nah kalau musik latar nih untuk film horor lain, scoring itu banyak sih. Film apa aja Mas? Pengabdi Setan ya pasti ya, Pengabdi Setan 1, 2, film Joko, Perempuan Tanah Jahanam. Oh ya. Terus film horor Sebelum Iblis Menjemput 2, filmnya Timo. Oh ngeri-ngeri semua ya. Terus Kafir. Oh ya. Filmnya Kinoy. Yang lagi tayang nih filmnya Kinoy apa? Diambang Kematian. Terus lagi ya banyak yang film horor komedinya ya filmnya Ernest itu Ghost Rider 1, 2. Oh oke. Ya pasti berhubungan dengan horor juga ya, walaupun komedi. Nah, kalau sebelum buat musik scoring ini nih, Mas Tony punya kayak ritual tertentu nggak? Misalkan mungkin minum darah. Wastaga. Enggak lah. Jangan ya teman-teman, darah itu bahaya banyak banget. Banyak, apalagi darah ayam bisa kutilan ya.
hindarilah darah ayam. Tidak ada sih ritual yang pastinya. Yang pastinya ritualnya adalah memikirkan gimana caranya kita harus membuat musik latar, musik scoring yang cukup oke, sesuai sama filmnya, sama tema filmnya. Itu sih yang bikin kita pusing ya. Kadang yang pasti paling nonton film-film horor luar, film lama sebagai referensi. Oh, biasanya referensinya dari mana aja tuh Mas, yang paling sering pokoknya nonton ini atau denger inilah gitu? Biasanya tergantung dari direkturnya misalnya, gue mau bikin film A, referensi film A ini gue ngambil kayak musiknya tuh gue berpikir kayak gini gitu moodnya kayak gini, kita coba ikutin dulu nonton gitu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kita nonton yang lain sebagai perbandingan, sebagai kayaknya bagusan diginiin deh gitu. Karena kita juga kalau bikin musik scoring di film itu tim Agi, Dembi, saya atau gue selalu saya. Ya intinya kita bertiga itu selalu menyesuaikan dengan porsinya di dalam film. Tidak semuanya harus dimusikkan. Ya kayak wall to wall musik, abis ini musik lagi nempel, musik lagi, penekanan mulu gitu. Kita nggak mau, kita justru lihat dulu, ini ceritanya cukup dikasih ambience doang deh yang bagian ini gitu. Bagian ini musiknya minimalis aja deh. Ya itu paling kayak gitu sih. Dan ritual-ritual yang gitu nggak ada sih. Hampir nggak ada ya gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada, paling nggak mau dengerin lagu-lagu yang kira-kira bisa ngacoin mood gitu. Misalnya jadi dengerin band-bandan lagi gitu, takutnya Eric mentok ke situ gitu. Wah, jadi buyar gitu. Jadi kalau emang lagi ada project itu udah dengerin yang gitu sih. Oke, nah ini masih berhubungan dengan musik. Belakangan ini kan lagi marak yang namanya satanisme. Ada beberapa band yang mengatakan diri mereka itu penganut satanisme lah gitu. Ya saya sendiri ya nggak terlalu peduli lah ke orang masing-masing gitu. Nah, kalau pendapat Mas Tony tentang satanisme dalam film atau lagu musik itu gimana Mas? Gimana ya? Maksudnya berhubungan? Ya pokoknya yang satanisme dalam film, satanisme mungkin dalam lagu, yang mungkin ditulis di liriknya menyebutkan entah nama atau menggunakan bahasa tertentu yang menunjukkan diri mereka, ini loh kami mendukung sosok tertentu lah gitu. Kalau film mungkin ya film-film luar beberapa pasti ada lah ya, kayak Hereditary tadi. Hereditary, terus film-film lamanya Poltergeist ya. Terus Exorcist. Banyak banget lah gitu, kayak Konstantin juga iya loh gitu ya, Keanu Reeves ya gitu. Maksudnya dia kan juga ngambil dari beberapa Alkitab gitu ya. Ayat-ayatnya dia kan dibahas di situ kan gitu, kayak banyak banget lah gitu. Terus apalagi ya? Kalau di musik sih Mayhem kali ya. Ada band Norway atau Eropa Timur gitu. Sampai salah satu personilnya ngebakar gereja gitu. Kepercayaannya begitu ya, dibenci banget sama orang-orang yang kalau itu udah maksudnya kejahatan sih, akhirnya gitu. Kan dari begituan kan gitu, dipercaya bahwa ya semuanya itu yang lebih bersekutu dengan setan lah, ini yang lebih ini gitu, lebih diselamatkan, lebih dilindungi gitu. Karena menurut mereka mungkin lebih nyata dibanding Tuhan mungkin ya, kita nggak tahu ya, pokoknya intinya itu lirik-liriknya juga begitu kan, semacam gambarnya juga kadang yang salju balik gitu. Ya Nan mungkin sekarang Nan. Gitu ada Nan, iya kan? Kan film tentang ya orang-orang yang harusnya menjadi orang yang suci gitu ya, orang panutan di satu keyakinan tertentu, kok tiba-tiba malah berbalik gitu. Jadi itu dia kan? Sosok ketakutin. Iya gitu maksudnya. Jadi orang kan gue lebih aman berlindung di mana nih? Di gereja aja gue masih bisa diserang gitu. Ibaratnya di tempat suci pun gue masih bisa diserang gitu ya.
gitu. Maksudnya ya itu tadi gitu. Makin kesini tuh makin gila, makin banyak banget ya gitu. Orang lebih apa ya, lebih percaya sama satanisme gitu ya, lebih ini banget gitu ya. Nah, kalau lirik di ya beberapa band tertentu yang memproklamirkan mereka, kami memuja sosok ini gitu. Menurut Mas Tony itu membahayakan nggak buat yang dengar? Tergantung sih, kalau misalnya emang mereka cuman buat lirik dan apa ya, bisa dibilang kayak pengen tahu aja ya, dan bukan dipraktekkan secara umumnya gitu ya, maksudnya emang ya udah sebagai lirik mencerminkan bahwa satanis begini, gini. Tapi kalau ya, fanatik banget ya bahaya juga. Ya ngeri juga gitu, maksudnya kalau sampai dia mempelajari kitabnya atau seperti apa. Kan ada ya contoh banyak lagu zaman dulu ya kayak Led Zeppelin atau Beatles sekalipun ya, segala macamnya itu ada yang dimana dulu diceritain bahwa kalau misalnya piringan hitamnya dibalik, itu dia katanya liriknya akan bikin bahwa dia menyembah sesuatu kan gitu. Satu mantra atau litany gitu. Itu ya Phil Collins segala macam. Itu gue dulu punya bukunya. Siapa aja tuh gitu, artis-artis yang ikut sekte itu gitu. Sampai ada bukunya? Ada dulu, ada buku bercerita, apa maksudnya buku menceritakan ya seniman-seniman siapa aja yang ikut. Lagu ini si Phil Collins, lagu ini si Led Zeppelin. Jadi dikasih tahu tuh. Jadi supaya kayak buat albumnya terkenal atau apa. Ya itu gak tahu ya, maksudnya itu kayak apa, ini cuman cerita-cerita buat gimmick aja gitu. Bisa jadi sih gitu. Tapi ya ada juga yang emang ya gue gak tahu itu ada pesannya kali gitu. Emang ya seperti itu kan, perjanjian itu kan ada kan gitu. Nah, tadi itu kan kita udah ngobrol sedikit tentang film The Hereditary. Nah, film yang menurut Mas Tony benar-benar dekat dengan unsur satanisme atau ya kultus tertentu. Ada nggak yang misalkan Mas Tony nonton, wah ini kayak menjurus ke kultus tertentu nih gitu? Film luar ya. Hereditary sih. Oh, paling kuat itu ya? Iya, maksudnya agak masuk akal ya. Maksudnya gini. Di Indonesia pun ada. Oh ya? Ya, kayak gini deh. Contoh, pernah nonton film Inang nggak? Oh pernah ya, Inang. Ya, filmnya Fajar. Ya. Ya itu kan dia menceritakan budaya Jawa kan, tentang wage apa? Tentang wage, Rabu Wekasan. Rabu Wekasan. Ya. Rabu Wekasan. Rabu Wekasan itu kan dulu ada ceritanya bukan? Ya. Yang anak lahir di Rabu, di hari itu jatuh sakit, terus bahkan umurnya nggak bisa sampai berapa, kecuali ibunya ngorbanin bayi lain gitu untuk kesehatannya anak ini kan. Maksudnya ya hampir sama kan kayak Hereditary gitu. Dia ngorbanin keluarganya kan untuk hal itu gitu. Untuk apa ya nggak tahu ya. Yang mereka lakukan tuh persembahan apa gitu, ritual apa gitu. Ya itu tadi gitu, maksudnya di Indonesia aja ada gitu zaman dulu. Itu kan budaya Jawa ya. Budaya Jawa kuno gitu. Sampai itu benar-benar sampai sekarang ada yang masih mempercayai itu gitu. Mungkin mbah-mbah kita yang masih percayakan primbon apa itu kan masih ada hubungannya gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya memecat pegawai itu yang percaya sama dengan Rabu Wekasan, di hari itu dia mecatnya gitu. Rabu Wekasan saatnya aku harus mencat orang kayak gitu. Tapi dulu saya sempat dikasih tahu ya memang hari Rabu Wekasan itu dianggap hari yang kurang baik untuk melahirkan. Tapi kalaupun saat itu sang anak ini lahir, katanya sih bisa dilakukan ya kayak selamatan, upacara tertentu ya, potong kambing, untuk nolak bala itu. Jadi mesti nggak usah sampai mengorbankan yang lain. Mungkin dulu seperti itu kali. Mungkin ya, kita nggak tahu kan. Di depan zaman dulu pasti ada yang mengikuti apa yang diajarkan sama orang tua dulu kan. Pasti kan. Akhirnya orang-orang dulu jadi ikut dengan apa yang dikasih tahu ya. Apalagi Indonesia gitu ya, orang luar aja masih bisa ada yang percaya dengan kultur seperti itu gitu.
manapun pasti ada lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu tadi yang lebih ini bersentuhan banget ya Hereditary. Tapi kalau Hereditary itu salah satu film yang setelah saya nonton ada kayak rasa nggak nyaman. Iya benar kan? Aftertaste-nya itu. Nah itu dia. Orang kan Nggak, kalau habis nonton horor gitu ya keluar bioskop tuh santai. ya udah gitu. Karena Hereditary itu kan ya nggak dikagetin pakai muka-muka serem gitu. Nggak perlu. Iya. Awal-awal kayak biasa harmonis, makin lama makin hancur, totot di akhir tek kayak gitu. Iya pokoknya dibikin pelan. Duh. Mas Tony, Ya. ini balik lagi nih ke lagu Kelam Malam. Ada Ada nggak pesan Mas Tony buat teman-teman yang mungkin ya takut, ya termasuk teman kosan saya itu gara-gara mendengarkan lagu itu? Ada nggak pesannya? Dengerin aja 3 kali sehari kayak minum obat. Biar terbiasa. Gak apa-apa sih dengerin aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ada sesuatu kok gitu. Tapi coba aja kalau malam-malam kalau dengerin nggak ada sesuatu berarti aman. Berarti saya mulai berani akan nyetel malam-malam. Oke. Atau mungkin bisa menjadi pengalaman. Siapa yang mendengarkan tengah malam terus ada pengalaman tertentu, kabarin aja ke Instagramnya. Ya boleh. Stefani tulis saya bahwa atau Instagram Mas Tony gitu. boleh. Jadi pesan-pesannya itu coba kalau misalnya emang ternyata nggak ada apa-apa, dok gitu. Aman. Saya berani nyetel itu. Saya pun nggak berani sampai sekarang untuk nyetel itu di tengah malam dengan keadaan sendirian. Oke. Itu doang. Nah kalau saya sih nggak beraninya kalau nyetel lagu itu kenceng-kenceng. Malam-malam Takut tadi sama tetangga dimarahin. Jadi nggak apa-apa lah sebenarnya buat orang-orang yang pengen dengerin aja. Nah, kalau ya penulis lagu atau pencipta scoring lagu nih yang Mas Tony kagumi, yang paling banyak menginspirasi dalam buat scoring gitu-gitu, ada nggak Mas? Hans Zimmer mungkin kalau luar. Kenapa? Scoring. Hans Zimmer berani bereksperimen sih sama scoringnya. Selalu nggak pernah dia hampir bisa dibilang nggak ada temanya ya, nggak berbentuk gitu. Dari film ke film selalu beda dan menyesuaikan sama si situasi filmnya, sama ceritanya gitu ya. Kayak dari Dunkirk, dari apa segala macam itu kayak Batman dia nggak pernah tuh ada melodi temanya gitu ya. Pola tertentu enggak gitu, tapi dia bikin mood nonton ini nyambung gitu sama si musiknya dan itu porsinya pas dan selalu pas gitu. Itu sih, itu dia menurut gue sih jenius ya. Soalnya yang membuat melodi-melodi tema itu yang paling bagus ya John Williams sih sampai saat ini gitu. Ya, dia buat si Star Wars, dia bikin Superman. Ya. Gitu. Oke, nah ada Jurassic Park. Jurassic Park ya bener. Nah kalau film nih yang Mas Tony itu pengen banget bikin scoring atau soundtracknya itu ada nggak? Pengen banget sebenarnya gitu kalau ada kesempatan. Ada kesempatan ya? Bikin scoring film nggak horor mungkin? Nggak mesti horor, tenang aja. Bebas boleh. Kalau berandai-andai ya gue dan tim pengen sih mungkin Christopher Nolan, filmnya Nolan, terus filmnya Quentin gitu. Nah Quentin tuh lumayan sebagai inspirasi gue untuk bikin song gitu, karena dia kayak spaghetti western gitu kan, lagu-lagu tema cowboy gitu ya. Tahun-tahun 30-an 40-an mungkin ya. Jadi selalu ada sound gitar tremolonya gitu si Quentin kalau buat film gitu musiknya. Itu menginspirasi saya untuk buat lagu tema buat sebuah film gitu dengan sound tremolo. Itu tuh punya sesuatu yang unik sih. Nada-nada sound seperti itu kalau gua gitu sih. Makanya pengen banget kalau suatu saat Quentin bikin film, saya tahu denger. Saya tahu denger. Amin. Ya, amin.
Produksi Quentin sih. Berharap saja dan semoga semesta mendukung. Jadi soalnya ada berita, bukan berita ya, maksudnya denger gosip. Ya. Dia tinggal 1 film lagi dia buat, habis itu dia pensiun seumur hidup, Ya. katanya. Emang bener-bener dia pengen pensiun untuk di dunia perfilman kan. Si Quentin. Ya mudah-mudahan film terakhirnya kerjasama sama orang Indonesia, musik scoringnya sama Rooftop. Oke. Mas Tony, ini sebenarnya saya agak sungkan untuk menanyakan pertanyaan berikut ini. Ya, tapi siapa tahu aja mau dijawab dan mungkin jawabannya sesuai dengan harapan saya. Amin. Amin. Kalau misalkan Mas Tony bikin lagu untuk YouTube saya, Tema, lagu ya tema. lagu tema. Ya mau lah. Oh ya, wah. Boleh. Oke, Ayo, wah. kita bisa kerjasama. Mudah-mudahan. Nah, Amin. tungguin aja ya teman-teman ya. Nih beliaunya sudah mengiyakan. Semoga Ayo dong. saja kita bisa beneran kerjasama. Oke. Kalau emang dijodohin kan bisa kita kerjasama untuk bikin musik tema ini ya. Ya nanti kita Semoga aja. ngobrolin deh. Amin. Ya. Amin. Nah, Mas Tony, makasih. Tadi kita kan udah banyak banget ngobrol nih. Sama-sama. Dan terjawab sudah rasa penasaran teman-teman terkait lagunya Ibu Kelam Malam. Nah, sebelum kita nutup obrolan ini, ada nggak misalkan satu pertanyaan yang Mas Tony mau tanyakan ke saya? Ya ini sih mau nanya. Kalau misalnya Dr. Stefani lagi memecahkan kasus, ya perihal kasus ya apapun itu gitu. Apakah tidak ya ada unsur kayak mistisnya nggak gitu? Oh. Atau hanya sekedar ya cuman secara ilmu kedokteran aja gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanya juga sebenarnya. Ada andil mistis nggak dok dalam memecahkan kasus? Nah, kalau pengalaman mistis, beberapa kali ya cukup sering emang ada. Lagi karena gimana pun juga saya bersinggungan kan dengan banyakan tuh mereka yang sudah meninggal. Iya. Ya. Dan kadang-kadang kalau saya selalu bilang kalau frekuensinya sama, ya saya ngelihat, saya dengar gitu. Dan kadang yang saya lihat itu memang menyerupai sosok yang sedang saya periksa. Tapi itu pengalaman pribadi saya aja. Kalau saya memecahkan kasus, saya menyimpulkan sebab kematian, saya menyimpulkan luka-luka, itu saya periksa. Tetap harus pakai ilmu kedokteran. Iya. Scientific crime investigation. Okay. Jadi misalkan saya cerita-cerita di channel saya sekedar sharing aja. Oke. Gitu. Itu nggak menakutkan dok? Kalau misalnya emang tiba-tiba ada hal mistisnya. Kalau buat saya sih enggak. Enggak ya, udah terbiasa mungkin ya. Udah terbiasa dan ya udahlah misalkan mereka mau nampakin ya udah gitu. Paling kadang-kadang minta doain ya saya doain. Oke. Ya itu salah satu alasan saya nggak mau jadi dokter. Oh. Karena takut di anatomi belajar pakai mayat. Kadaver. Ya, Mas Tony, makasih banyak. Sama-sama dok. Ya, kita udah banyak ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Mas Tony Merle, pencipta lagunya Ibu. Oke, nanti kita abis ini kita makan bareng Mas sama teman-teman yang lain ya. Oke. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.